Waktu yang masih pagi seperti ini nampak si kecil Agatha dan juga Damian sudah berpenampilan begitu rapi dan wangi yang menandakan kedua bocah kembar itu sudah selesai mandi, ditambah lagi dengan adanya taburan bedak bayi yang begitu wangi sudah menempel di hampir memenuhi seluruh bagian wajahnya benar membuat kedua bocah itu semakin terlihat menggemaskan. Di pagi hari ini Adinda tidak melakukan aktivitas berat apapun. Setelah dirinya dinyatakan hamil oleh dokter membuat sang suami dan juga kedua mertuanya melarang keras dirinya untuk melakukan banyak aktivitas, padahal meski dirinya tidak hamil sekalipun tidak ada satupun aktivitas di rumah suaminya yang membuatnya lelah. Namun harus bagaimana lagi demi menuruti perintah sang suami dan juga orang tua mertuanya, Adinda harus lebih banyak beristirahat, dan mungkin hanya selalu bersantai dengan kedua putranya, dan beruntungnya lagi kedua putra kembarnya itu adalah tipe anak yang cukup penurut. Sehingga tidak membuat Adinda memiliki kerumitan yang begitu berarti dalam mengurus kedua anak kembarnya. Di pagi hari yang masih terasa sejuk ini, si kembar Agatha dan juga Damian sedang menonton film kartun kesukaan mereka. Jika biasanya kedua bocah kembar itu menonton kartun sambil lalu bermain, namun kali ini mereka menonton kartun sambil lalu memakan cemilannya masing-masing. Dengan ditemani oleh sang momi, kedua bocah menggemaskan itu benar nampak tenang di kamar kedua orang tuanya. Kriuk, kriuk, kriuk. Itulah bunyi yang keluar dari cemilan yang sudah Agatha kunyah di dalam mulut mungilnya. Damian pun yang mendengar suara itu pun menoleh ke arah sang kembaran. Ia memperhatikan Agatha yang ternyata begitu sangat menikmati memakan cemilan kesukaannya. Glek. Damian menelan salivanya sendiri. Entah mengapa ia rasanya juga ingin mencicipi cemilan milik Agatha padahal dirinya sudah memiliki cemilannya sendiri. Merasa Agatha masih fokus menatap layar TV yang menayangkan film kartun kesuksesannya, akhirnya Damian pun mencoba menyelinapkan salah satu tangan mungilnya untuk mendapatkan cemilan milik kembarannya itu. Cegah Agatha tiba dengan menahan tangan mungil Damian dengan tangan mungil miliknya. Mian, mau apa tamu mau mamam tuh? Damian, mau apa kamu mau makananku? Protes Agatha tak suka dengan masih menahan sebelah tangan kembarannya. Agatha merasa tak suka jika Damian mengambil cemilan miliknya sementara kembarannya itu memiliki cemilannya sendiri. Hai. Cekikikan Damian yang merasa malu karena sang kembaran telah mengetahui aksinya. Agatha, Damian, ada apa nak? Kenapa sepertinya anak momi ini ada ribut? Seru Adinda bertanya sebelum akhirnya ia duduk lebih dekat dengan kedua putranya. Ini Mian abil mamamna anta. Tan Mian puna mamamna cedili, ini Mai. Damian mengambil makanannya Agatha, kan Damian punya makanannya sendiri. Adu Agatha pada sang momi tentang kelancangan saudara kembarnya itu. Adinda hanya bisa menghela nafasnya, memang tidak diragukan lagi jika putranya si Damian memang hampir selalu membuat ulah. Anak momi Damian, benar yang dikatakan Agatha tadi nak, kalau memang benar kenapa Damian melakukan itu sayang? Kalau Damian memang ingin cemilan yang sama seperti Agatha, Damian harus meminta izin dulu sama Agatha ya. Tuturnya lembut memperingati putranya. Hai, iya momi. Sahut Damian dengan senyuman menahan rasa malunya. Terus bagaimana Damian masih ingin memakan cemilan Agatha? Lanjutnya yang ingin memastikan. Mian inin dua sadami, dak banak, Mian inin tahu lasana sadami, Damian ingin dua saja Mai, tidak banyak, Damian ingin tahu rasanya saja Mai. Sahut Damian dengan menatap penuh harap pada sang momi. Agatha yang melihat jika saudara kembarnya begitu ingin memakan cemilan seperti miliknya merasa kasihan, hanya saja yang membuatnya kesal adalah mengapa saudara kembarnya itu langsung mengambil, padahal jika saudaranya meminta secara baik sudah pasti dirinya akan memberikan cemilannya. Agatha, bagaimana nak, saudaramu ini ingin mencicipi cemilanmu nak, apa boleh? Tanya Adinda lembut dengan mengelus pucuk kepala Agatha. Abil sadapuna na antayan dilemalimi, bialmian mamamna, antatan puna banak, ambil saja punyanya Agatha yang di lemari Mai, biar Damian yang memakannya, Agatha kan punya banyak. Sahutnya pada sang momi. Aduh baiknya anak momi, ya sudah momi ambil satu yanak cemilan milik Agatha biar Damian bisa memakannya. Sahut Adinda lembut sebelum akhirnya ia berlalu dan mengambil satu kemasan cemilan yang sama dengan milik Agatha. Ini Damian cemilannya nak, ayo mengucapkan apa dulu pada Agatha, coba katakan terima kasih Agatha. Serunya mengajari pada putranya Damian. Maci anta, terima kasih Agatha.
Seru Damian dengan senyuman menggemaskannya. Dan setelah sempat terjadi keributan kecil karena sebuah cemilan, kini dua bocah kembar itu pun dengan didampingi oleh sang momi sudah sama asyik memakan cemilannya dengan sambil lalu menonton tayangan film kartun kesukaan mereka. Sebuah ruangan yang hanya memiliki satu buah penerangan terasa begitu dingin dan sangat mencekam. Aura itu semakin terasa mencekam kala sang tuan besar telah memberikan tatapan menghunusnya bak seekor harimau yang tak dapat memberi ampun pada mangsanya. Dengan kondisi yang sudah babak belur, ditambah lagi dengan tubuhnya yang sudah terikat kuat, kini penyusup yang sudah menyamar menjadi bodyguard itu nampak membuka kedua matanya. Dalam keadaan tubuhnya yang sudah lemah tak berdaya, dia berusaha mengumpulkan serpihan sisa nyawanya. "Akhirnya kamu sadar juga," ujar Al dengan tatapan dinginnya. "Tuan," rintihnya. "Berapa Viko membayarmu, sampai kamu begitu beraninya menyusup dan berpura-pura menjadi orang suruhanku? Apa kamu sudah bosan hidup?" ujar Al dengan masih memasang wajah dinginnya, namun kedua sorot matanya sudah mulai memerah. Namun bodyguard gadungan itu tidak menyahut. "Cepat katakan, di mana Viko bersembunyi, dan apa rencana manusia Branks Asteriska itu?" lanjut Al dengan masih menahan amarahnya. Andrew dengan beberapa bodyguard yang berada di ruangan itu pun hanya diam membisu. "Brak, kenapa kamu tidak menjawab? Jawab pertanyaanku," marah Al bahkan dengan menggebrak meja yang ada di depannya. Kali ini Al benar-benar sangat marah. Namun sayangnya, bodyguard gadungan itu masih tetap bungkam tanpa ingin memberikan informasi apapun tentang Viko. "Oh baiklah, rupanya kamu tidak sayang pada nyawamu, Ivan," ujar Al dan memanggil Ivan. "Iya tuan," sahut Ivan. "Kamu boleh memainkan mainanmu itu, dan kamu boleh mengarahkannya pada bedep Asteris H ini," perintah Al telak. Ivan pun langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Ia mengeluarkan senjata api miliknya itu dan mengarahkannya tepat pada kepala mata Viko. "Tunggu apa lagi, lakukanlah sekarang Ivan," sentak Al. Tunggu, baiklah saya akan mengatakannya sekarang," sahut bodyguard gadungan itu pada akhirnya dengan segala sisa tenaganya. "Tuan Viko, bersembunyi di sebuah perumahan kumuh yang ada di sini tuan, dia berencana untuk menghancurkan perusahaanmu, dan di kantormu sudah ada orang suruhannya. Aku bodyguard itu pada akhirnya." Si kembar Agatha dan juga Damian sedang menghabiskan waktu kebersamaan mereka dengan memainkan mainannya masing-masing di dalam kamar Daddy dan juga mominya. Namun nampaknya ada yang berbeda dari kedua bocah kembar itu. Hari ini mereka terlihat begitu kurang semangat bermain, padahal di waktu pagi tadi kedua bocah kembar itu masih terlihat cukup gembira. "Agatha, Damian, ada apa dengan kalian nak?" seru Adinda lembut dengan mengelus pucuk kepala kedua putranya. Kedua bocah kembar itu pun menatap sang momi. "Daddy dak video, dak coulu, Daddy tidak video call, tidak seru," ujar Damian mengungkapkan apa yang menjadi kejenuhan suasana hatinya. Dak coulu, tidak seru," timpal Agatha yang membenarkan kalimat sang kembaran. Adinda terdiam, seharusnya dirinya paham jika kedua putranya ini sangatlah dekat dengan dedinya. Namun kali ini Adinda merasa heran, mengapa suaminya itu tidak melakukan panggilan video bahkan hingga sesiang ini. Apakah karena banyaknya pekerjaan sehingga suaminya itu tidak menghubungi dirinya dan juga anak-anaknya? Padahal sesibuk apapun suaminya dalam menangani pekerjaannya di kantor, pastilah suaminya itu akan tetap menghubunginya. Namun kali ini tidak seperti biasanya. "Mas, tidak seperti biasanya kamu sampai tidak menghubungiku dan juga anak. Kalau karena kesibukan pekerjaan, sangat tidak mungkin jika kamu tidak memberi kabar." "Semoga kamu tetap baik saja mas, amin," batin Adinda. Al dengan Andrew, kini sudah berada di tempat pengasingan Cynthia. Ya, setelah Andrew mencari tahu siapa orang yang telah mengirim bukti rekaman itu, ternyata Cynthia lah yang mengirimnya. Dengan wajah datar dan juga tatapan mengintimidasinya, Al menatap Cynthia yang kini hanya bisa duduk dengan sedikit menunduk di hadapannya. Cynthia sebenarnya merasa sedikit merinding, karena ditatap oleh dua orang pria yang menurutnya terlihat garang. "Kamu pasti sudah tahu kenapa aku datang kemari?" ujar Al setelah cukup lama diam. Cynthia tak langsung menyahut. Sebenarnya ia tahu mengapa Al datang menemuinya saat ini,
Namun ia sendiri masih merasa tak yakin benarkah jika Al datang kemari karena bukti rekaman suara itu? Aku tidak ingin berbasa-basi Cynthia, sebenarnya apa tujuanmu mengirim bukti rekaman itu? Apa kamu ingin berulah lagi dan mengganggu ketenangan keluargaku? Ucap Al langsung dari uneknya. Dengan cepat Cynthia langsung menggeleng. Tidak, aku sama sekali tidak memiliki niatan buruk apapun padamu dan juga keluargamu Al. Tolaknya yang merasa jika tuduhan Al tidaklah benar. Lalu mengapa kamu mengirim bukti rekaman itu, dan dari mana kamu bisa memiliki ponsel? Bukankah ponselmu sudah aku sita? Lanjut Al lagi. Itu karena sudah sejak lama aku merasa ada yang mencurigakan dari salah satu orang suruhanmu Al. Aku tidak jarang melihat orang itu selalu menelpon secara sembunyi di dekat pintu belakang, dan itu benar sangat mencurigakan. Dan mengenai ponsel itu aku memintanya pada ibuku. Aku meminjam ponsel yang baru saja ibuku membelinya, karena ponsel itu sangatlah penting, dan dengan adanya ponsel itu membuatkan bisa lebih leluasa untuk mengetahui apapun yang aku ingin tahu di tempat ini. Sahut Cynthia menjelaskan, namun entah mengapa sepertinya ia merutuki kalimat terakhirnya. Al sedikit menyunggingkan bibirnya. Ternyata memang benar ya, manusia yang memiliki otak licik layaknya ular, akan selamanya tetap seperti itu. Tapi kali ini aku tidak mengutuk otak licikmu itu Cynthia, karena otak licikmu itu ternyata cukup berguna juga untuk saat ini. Puji Al namun dalam bentuk sindiran. Lalu apa maumu sekarang? Nampaknya Al mulai memberikan kesempatan pada Cynthia. Maksudnya bagaimana? Aku tidak paham. Sahut Cynthia yang memang tidak mengerti. Karena bukti rekaman itu, seorang mata sudah berhasil dibuang. Dan sebagai imbalannya kamu boleh meminta satu hal padaku kecuali keluar dan terbebas dari tempat pengasingan ini. Jangan harap, karena itu terlalu baik untuk diberikan padamu untuk saat ini. Ujar Al telak dengan memberikan kesempatan yang begitu terbatas pada Cynthia. Cynthia nampak diam. Apakah sekarang saatnya lah dirinya menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan putranya? Dalam waktu 5 menit kamu tidak mengatakannya, maka kesempatan ini sudah hilang. Lanjut Al lagi. Rupanya Al masih begitu berat untuk memberikan imbalan atas perbuatan Cynthia. Anakku, aku ingin bertemu dengan anakku dan juga papa dari anakku. Sampai detik ini aku tidak tahu mereka berdua berada. Tidak apa jika aku tidak bisa hidup bersama mereka, tetapi setidaknya aku tahu jika anakku dirawat dengan baik oleh papanya. Ucap Cynthia dengan begitu saja. Mobil hitam mewah itu telah sampai di pelataran rumah mewahnya. Tak ingin membuang waktu sang tuan besar itu pun keluar dari dalam mobil dan melangkah dengan penuh kewibawaan. Meski sang waktu telah larut sore namun kali ini tak ada raut pancaran lelah dari wajah tampannya. Selamat datang tuan. Sambut salah seorang penjaga di rumah Al. Nyonya ada di dalam? Tanya Al. Iya tuan, nyonya ada di dalam. Sahutnya. Al terus melangkah masuk. Dan sebuah tanda tanya telah muncul di kepalanya. Namun Al tak terlalu mempermasalahkan itu, mungkin sang istri saat ini sedang berada di kamar bersama kedua anaknya. Ceklek. Al pun membuka pintu kamarnya. Mas sudah datang? Tadi Adinda dan anak menunggu Mas di luar, tapi karena tak kunjung datang, akhirnya kami masuk lagi ke kamar. Ujar Adinda setelah dirinya beranjak dari posisinya dan mencium punggung tangan sang suami. Kak. Maaf ya sayang, Mas terlalu larut sore pulangnya. Sahut Al. Iya, pantas saja Al sampai ke rumah hingga lebih dari pukul 5 sore, karena ia baru saja menyelesaikan masalah tentang mata Viko. Sedangkan Adinda yang sama sekali tidak tahu hal apa yang dilakukan oleh suaminya di luar sana hanya bisa memaklumi. Mas mandi dulu ya, biar hilang lelahnya. Sini Adinda bantu buka jasnya. Seru Adinda sebelum akhirnya ia membuka jas suaminya itu. Sudah sayang, biar Mas yang meletakkan jas ini sendiri. Kamu istirahatlah sayang, aku tidak ingin kamu kelelahan kasihan adik bayinya nanti. Tolak Al, dan ia pun mendorong tubuh istrinya dengan lembut agar duduk di kasur empuknya. Al kali ini beralih pada kedua anak kembarnya yang saat ini hanya sibuk bermain dengan mainannya masing-masing. Ada yang tak biasa kali ini pada kedua putranya. Biasanya kedua putra kembarnya selalu sangat antusias dalam menanti kepulangannya dari kantor, namun kali ini malah kebalikannya. Si kecil Agatha dan juga Damian, nampaknya tak menggubris kedatangan sang dedi kesayangan, dan malah kedua manusia mini itu tak menoleh sedikit pun pada sang dedi, entah apa yang terjadi.
Halo my twins boy-nya Daddy Cup. Cup. Sapa Al dengan mencium kedua kening anaknya. Kalian dari tadi sibuk bermain, tidak menyambut kedatangan Daddy, kalian tidak rindu dengan Daddy Ham? Tanya Al dengan mengelus pucuk kepala kedua putranya. Dak, tidak. Sentak Damian tanpa menoleh sama sekali pada Dedinya, sedangkan Agatha hanya bersikap acuh pada Dedinya. Al mengernyit heran melihat perubahan sikap kedua putra kembarnya. Anak Daddy tidak rindu Daddy, kenapa boy, tumben kalian bersikap seperti ini, apa Daddy melakukan kesalahan pada kalian? Tanya Al. Ia merasa tidak habis pikir dengan perubahan sikap kedua putranya. Iya, Daddy caulah, iya, Daddy salah. Sahut Damian telak, bahkan ia sudah berani menatap sang Daddy dengan tatapan menghunusnya. Loh, salah Daddy apa boy? Tanya Al lagi yang masih heran. Namun kedua bocah kembar itu tak mau menyahut pertanyaan sang Daddy. Merasa dari kedua sifat anak kembarnya jika Agatha lah yang memiliki sifat lebih kalem, Al pun mencoba bertanya pada Agatha saja. Agatha, Daddy ingin tahu nak, apa salah Daddy pada kalian? Tanya Al dengan mengelus pucuk kepala Agatha. Agatha pun menatap pada sang Daddy dengan tatapan datarnya. Daddy lupa dak video call, Daddy lupa tidak video call. Sahut Agatha pada akhirnya. Al menghela nafasnya cukup berat. Ternyata ini yang menyebabkan kedua putranya bersikap kesal dan acuh padanya. Al baru menyadarinya sekarang jika selama 1 hari penuh ini dirinya tidak memberi kabar sama sekali pada istri dan juga anak-anaknya. Ya, sudah lupa. Ayo kemarilah anak Daddy. Seru Al lembut dengan mengangkat kedua tubuh mungil putranya agar duduk di kedua pangkuannya. Kap. Al mencium dengan lembut kedua kening putranya. Agatha, Damian, maafkan Daddy ya nak, tadi Daddy ada urusan yang sangat penting dan tidak bisa ditinggal sampai Daddy lupa mengabari kalian dan juga Mommy. Daddy janji mulai sekarang dan seterusnya kejadian ini tidak akan terulang lagi. Maafkan Daddy ya my twins boy-nya Daddy. Ujar Al meminta maaf sebelum akhirnya ia memeluk erat tubuh mungil kedua putranya itu. Iya. Sahut Agatha dan juga Damian. Adinda tersenyum bahagia kala melihat rasa perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh suaminya pada kedua putranya. Ia sangat bersyukur memiliki seorang suami seperti Al, seorang laki yang sangat bertanggung jawab sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang laki yang sangat bertanggung jawab sebagai seorang Daddy. Kantor G Group. Malam pun sudah berlalu dan berganti menjadi pagi hari yang telah cerah. Pria tampan dengan sejuta pesona itu telah bersinggah dengan begitu tenang di kursi kebesarannya. Sebuah benalu yang sempat ada dan tumbuh meski masih kecil telah berhasil dituntaskan hingga ke tingkat akarnya. Dan ini adalah salah satu bukti jika siapapun orang yang mencoba main dengannya juga akan mendapatkan balasan tidak main pula. Top. Ceklek. Andrew pun masuk ke ruangan tuannya. Tuan. Andrew setelah dirinya telah siap di dekat tuannya. Bagaimana, apa bedeb Asteris H itu sudah memasuki rumah barunya? Tanya Al langsung pada intinya. Sudah tuan, saya sudah melihatnya sendiri jika Vico dan juga semua anak buahnya telah masuk ruang tahanannya tuan, dan sudah dipastikan mereka akan sangat lama mendekam di sana. Sahut Andrew. Bagus, itu memang pantas dia dapatkan. Sahut Al dengan wajah dinginnya. Tapi tuan, meski Vico telah dipenjarakan masih sangat besar kemungkinan dia akan berulah lagi, bahkan mungkin akan melakukan perbuatan yang lebih nekat dari sebelumnya tuan. Lanjut Andrew lagi. Aku tahu Andrew, Vico tidak akan semudah itu menghilangkan rasa dendamnya. Apalagi yang menjadi penyebab kematian orang tuanya adalah karena aku sudah membuat perusahaannya bangkrut. Pasti dia akan berulah dan membalaskan dendamnya setelah keluar dari penjara. Tapi tidak masalah, aku masih akan memberinya satu kesempatan lagi. Dan jika dia masih akan melanjutkan dendamnya itu, akan aku pastikan dia pasti kehilangan nyawanya. Ujar Al tenang namun terdengar begitu mengerikan. Setelah mendengar kalimat dari tuannya, Al tak membuat Andrew langsung keluar dari ruangan itu. Nampaknya masih ada hal penting lagi yang ingin disampaikan pada tuannya. Ada apa? Apa masih ada hal penting lagi yang ingin kamu berikan padaku? Tanya Al. Iya tuan, dan ini tentang Cynthia. Sahut Andrew. Al pun sedikit mengangkat alis sebelah kirinya. Memangnya hal penting apa yang perlu dibicarakan tentang Cynthia? Sahut Al.
Tentang anaknya dan juga ayah biologis dari anak itu Tuan, sahut Andrew. Al yang awalnya merasa tak peduli soal Cynthia nampaknya berubah menjadi penasaran. Duduklah Andrew, aku ingin mendengar semuanya secara detail. Perintah Al pada akhirnya, dan Andrew pun melakukan apa yang disuruh oleh tuannya. Tuan, saya dulu pernah mencari jejak tentang kekasih Cynthia yang sudah membawa kabur anaknya dari rumah sakit tetapi saya tidak berhasil menemukannya. Nama aslinya adalah Kelvin Handoko, tetapi dia berhasil mengubah identitas dirinya hingga membuat saya tidak bisa melacak keberadaannya Tuan, dan sekarang dia sudah mengembalikan identitas aslinya. Seru Andrew menjelaskan. Lalu apa pentingnya Andrew? Kamu ini kalau bicara yang jelas, jika Kelvin mengubah identitas dirinya, aku sama sekali tidak peduli, itu sama sekali tidak penting. Cegah Al sebelum Andrew menyelesaikan kalimatnya. Tapi Tuan, ini sangat berhubungan dengan keinginan Cynthia, karena Kelvin sampai mengubah identitas dirinya hanya agar Cynthia tidak lagi bisa menemukan keberadaannya. Saat ini Kelvin sedang berada di Malaysia, dia tidak ingin bertemu dengan Cynthia apalagi sampai menemui Cynthia Tuan, sedangkan Cynthia begitu sangat ingin bertemu dengan mereka, dan sangat tidak mungkin jika saya mengajak Kelvin untuk datang ke sini Tuan. Ujar Andrew setelah panjang lebar dirinya menjelaskan. Al terdiam. Sepertinya ia sudah mulai ada rasa iba untuk Cynthia. Lalu harusnya bagaimana? Tanya Al. Keputusan tetap ada pada Anda Tuan, tapi satu cara agar Cynthia bisa bertemu dengan anaknya adalah untuk sementara Cynthia harus dikeluarkan dari tempat pengasingannya Tuan. Andrew menjelaskan. Lagi Al terdiam. Apakah Cynthia memang harus dikeluarkan dari tempat pengasingannya? Tetapi bagaimana jika dia berulah lagi? Baiklah, untuk sementara Cynthia boleh keluar dari tempat pengasingannya dan bertemu dengan anaknya. Tapi kamu harus bisa memastikan Andrew, jika dia tidak akan berbuat macam setelah di luar nanti, dia boleh bertemu. Tapi pertemuan mereka tidak boleh lebih dari 1 hari, dan kamu harus bisa menjaga itu Andrew. Sahut Al.